Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah rahimakumullah. Monggo kita wiwiti pengaosan dalu menika kanthi wacan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tasih bahas bab ahkamul masajid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Wonten kitab menika disebutaken rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi ta'ala azwaquha. Rasulullah ngendika bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar menika nggih. Nah, lajeng enten penjelasan saking Imam An-Nawawi, beliau ngendika wa qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li'annal masjida buyutun li'annaha buyutut ta'ati wa asasuha ala taqwa. Kenapa? Kenging napa kok masjid niku tempat yang paling dicintai oleh Allah? Karena masjid itu adalah merupakan tempat ketaatan. Wong ning masjid niku mesti sing ditindakaken mesti sae lan. Tur ya mesti dalam rangka ketaatan. Enten mboten ten masjid kinten ajeng maksiat. Nah, ya ada ya oknum-oknum gitu ya. Tapi kan pada umumnya orang itu datang ke masjid itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa asasuha at-taqwa. Dan asas pondasi masjid itu, bahwa masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar untuk memecah belah kaum muslimin. Dahulu ada masjid namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang dibangun untuk memecah belah persatuan umat Islam. Nah, maka Rasulullah kemudian memerintahkan untuk membakar masjid tersebut, merobohkan masjid tersebut, karena masjidnya itu Masjid Diror. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha li'annahu mahallul ghizzi wal khida'i war riba wal aimanil kadhibah. Sedangkan tempat yang paling dibenci itu pasar. Kenging napa kok pasar niku tempat paling dibenci? Nek ngono berarti wong sing ning pasar yo elek kabeh niku. Ya ndak juga. Ya artinya dagang itu kan salah satu usaha yang bagus juga ya. Nabi juga berdagang kan gitu nggih. Zaman riyen Kanjeng Nabi nggih dagang wonten pasar. Hanya saja memang banyak sekali pasar itu adalah tempat mahalul ghish. Ya, tempat orang itu ngapusi. Ya, banyak orang itu ngapusi. Menjual barang yang jelek ngomongnya bagus. Wah, ini barang saya ini Mas. Wah, niki impor, janjange impor napa macam-macam lah. Itu banyak orang itu ngapusi, berkata dusta, wariba dan juga riba. Maka banyak sekali mereka para pelaku riba itu di pasar. Kadang heran juga, para pedagang itu tiap hari setoran itu kan lah napa niku namine napa nek mriki niku? Bang plecit napa bang bangkrut napa lah. Rentenir lah itu. Mereka para pelaku riba jelas nggih, riba itu hukumnya haram. Utang modal 1.000 kan balekne 120 paling mboten lah ngeten niku. Nah, itu sudah jelas itu riba. Riba. Wal khida' kemudian juga khidah itu dusta sama ingkar janji juga. Jadi pasar itu memang banyak orang melakukan
Itu tadi kedustaan. Inilah yang kemudian ya menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muslim menjelaskan ya syarah Muslim tersebut. Wa afdhalul masajid, salah satu dan masjid yang paling utama ada 3. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, berarti Masjidil Haram itu di Mekah Mukarramah. Fassolatu fihi bima'ati alf sholah. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya itu seperti 100.000 kali sholat. Nah, orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram pahalanya ya seperti 100.000 kali sholat. Wa Masjidul Madinah, Masjid Madinah, apa Masjid Madinah? Masjid Nabawi ingkang wonten kota Madinah. Fa sholatu fihi bi alfi sholah. Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 1000 kali sholat. Lajeng ingkang nomor 3 wal Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa tentu di Palestina, di Yerusalem ya. Fasholatu fihi bi 500 shalah ya. Salat di Masjidil Aqsa pahalanya seperti 500 kali salat. Dan ini disebutkan dalam hadis An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, disebutkan hadis Sholatun fil masjidil harami mi'atu alfi sholah. Sholat di Masjidil Haram pahalanya ya seperti 100.000 kali sholat. Wa sholatu fi masjidi, dan sholat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi ya, yaitu pahalanya 1000 kali sholat. Wa fi baitil maqdis khamsumi'ah ya, sedangkan di sholat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa itu 500 kali sholat. Hadis rawahul Baihaqi. Lah ini 3 masjid yang afdol, yang utama. Bahkan Masjidil Aqsa ini pernah menjadi apa? Kiblat pertama umat Islam. Hari nanti dijelaskan nggih. Terus sebelum Rasulullah itu sholat menghadap ke kiblat yang sekarang, yaitu ke Ka'bah. Dulu Rasulullah itu sempat bersama para sahabat sholat madhep Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Wonten awal juz 2 menika disebutkan ayat itu. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dan selanjutnya. Jadi ada tahwilul qiblah ya, pemindahan arah kiblat. Yang dulunya Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa ya, kemudian turun ayat ya pemindahan arah kiblat ya, menghadap ke Masjidil Haram ya. Wa aqdamuha al-masjidil haram. Masjid yang paling pertama ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Wonten surat Ali Imran ayat 96 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah Bakkah. Bakkah itu Mekah ya, maksudnya adalah Masjidil Haram. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Ya, diriwayatkan bahwa yang membangun Masjidil Haram adalah para malaikat ya, pertama kali. Kemudian di situ dibuat semacam tenda
ataupun kemah. Maka kemudian kemah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, baru kemudian Nabi Adam ini membuat seperti pondasi. Jadi Masjidil Haram itu dulunya seperti ada gundukan tanah. Nah, kemudian Nabi Adam membangun ya Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan pembangunnya lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bersama Nabi Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ini meninggikan pondasi. Ya, jadi sudah ada pondasinya, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, pembangunan itu dilakukan pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Ya, itu masjid yang pertama kali atau tempat ibadah yang pertama kali ada di muka bumi. Ya. Tsummal Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, masjid yang kedua. Sebagaimana hadis disebutkan an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu masjidin awal. Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada itu masjid apa? Ajeng Rasulullah ngendika al Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qultu tsumma ayyu. Kemudian apa setelah Masjidil Haram? Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa tahun jarak pembangunan kedua masjid itu? Arba'una sanah, 40 tahun. Nah, jadi jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini pembangunannya selama 40 tahun. Qultu tsumma ayu qala haitsuma adraktas shalah fasholli fakulluha masjidun. Kemudian masjid apa lagi yang pertama kali dibangun setelah dua itu tadi? Kata Rasulullah, di mana saja kamu mendapatkan waktu sholat maka sholatlah, ya, fakulluha masjid, karena semuanya adalah masjid. Ya, nah ini kemudian para ulama memberikan penjelasan, ya. Kalau tadi siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram itu tadi, kalau riwayat yang menyebutkan adalah Nabi Ibrahim, ada yang menyebutkan yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Tapi ada juga yang membantah. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jaraknya berapa? 40 tahun. Padahal jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman jauh. Nah, disebutkan hadis 40 tahun, padahal jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman jaraknya jauh. Maka kalau Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam, ya, Nabi Adam bangun Masjidil Haram. Nah, kemudian anak keturunannya selisih 40 tahun bangun Masjidil Aqsa. Lah kemudian Masjidil Haram pembangunan itu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, sedangkan Masjidil Aqsa pembangunannya dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab, gitu nggih. Perbedaan ulama tentang pembangunan masjid, kedua masjid ini. Ya. Wa fi hadis Abi Sa'id anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hamam. Ya. Semuanya bumi ini, ya, semuanya adalah masjid, artinya semuanya bisa digunakan untuk sholat kecuali makbaroh, kecuali kuburan. Karena yang tidak boleh sholat kok di kuburan, itu tidak boleh. Wal hamam, dan juga kamar mandi, tidak boleh kamar mandi tempat najis. Kenapa makbaroh kok tidak boleh untuk sholat? Ya, karena nanti khawatir, ya,
orang itu tadi akhirnya nyembah kuburan. Akhirnya terjadi kemusyrikan, njaluk karo kuburan, nyembah kuburan. Lah ini tidak boleh. Ya. Kemudian binaul masajid, membangun masjid. Ya, membangun masjid. Raghiba syar'u bi bina'il masjid, ya. Jadi agama Islam ini, syariat Islam ini menganjurkan kita untuk membangun masjid, ya, dibangun, fisiknya dibangun, ya, fisiknya dibangun, ya. Faqullu man ashama fil bina'i lahu thawabuhu fil jannatil khuldi. Dan siapa saja yang memiliki andil dalam pembangunan masjid, ya, ingkang napa sing rapat, ya sing golek dana, ya sing mikir, siapa saja ya yang memiliki andil dalam pembangunan masjid, ya sing godhok banyu, ya semisal itu ya. Nek orane sing godhoke banyu ndamel teh ya Pak tukange ya mboten semangat kan itu kan. Nah gitu nggih. Mbuh sinten mawon sing ndamelke jajan, sing ndamelke snack, semuanya siapa saja yang memiliki andil dalam pembangunan masjid, maka dia mendapatkan pahala, ya, di surga kelak. Kama arsyadatil ayah innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Maksudnya memakmurkan masjid napa? Nggih bangun masjid. Ya, bangun masjid. Mbok belirin masjidnya belum megah seperti ini, ya, kemudian ada dana dibangun. Nah, maka tugas selanjutnya adalah ya memakmurkannya. Kalau masjid itu sudah dibangun, ya, kemudian dimakmurkan. Mboten namung kok dibangun tok bar niku nah, ini nanti ya termasuk tanda-tanda akhir zaman itu. Orang itu bermegah-megahan dalam membangun masjid. Wah, masjidnya gede-gede, masjidnya sae-sae, bagus-bagus, tapi tidak ada isinya. Lah ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, saiki orang itu berlomba-lomba bangun masjid. Angger sing penting aku duwe tanah tak wakafke bangun masjid. Nah, ndak tahu dia nanti mikir, lagi masjid niku engko sing ngisi sinten? Yang sholat ini siapa? Ya, hanya untuk itu tadi berbangga-bangga. Ya, ini langsung saya masjid yang ada dikembangkan kan, dimakmurkan gitu ya. Nah, sama-sama membangun. Kan pernah ya kita sampaikan, bangun itu ada dua maknanya. Yang bangun fisiknya, yang bangun jamaahnya. Nah, itu ya. Yang bangun fisiknya ya dibangun, dibuat bagus, ya. Juga jamaahnya dibangun. Jamaahnya ayo bagaimana kita, yaitu kemarin kembali kepada program-program masjid, ya, bangun, ngajak jamaah untuk ya menghidupkan masjid. Nah, itu nggih. Wal ahaditsus shahihah minha, adapun hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang pahala membangun masjid, nggih. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallah, yang dengan membangun masjid itu dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangun masjid ini mergo napa? Nggih, hanya mencari ridha Allah. Ikhlas, mergo wonten mriki dereng enten masjid, bismillah bangun masjid. Kajeng mengke kangge ibadah ikhlas lillahi ta'ala, ya, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan membangun ya seperti apa yang dibangunnya, yaitu yang semisalnya di surga. Atau dalam hadis yang lain, Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Nah, ini pahala orang yang membangun masjid, dan itu nanti menjadi sedekah jariyah.
masjid tanahnya diwakafkan, kemudian dibangun masjid, masya Allah, kok masjidnya makmur, yang sholat banyak, wah itu manfaatnya banyak sekali, ya, pahalanya tetap mengalir. Jadi siapa saja, monggo menika apa yang sekiranya kurang di masjid kita ini monggo dievaluasi. Sekali lagi yang namanya membangun bukan hanya fisik ya. Saya kira masjid kita ini fisiknya juga sudah bagus ya. Tinggal kita perkokoh dalam ya jamaahnya. Ini penting ya. Jangan kemudian itu tadi hanya berbangga-bangga dalam bangunan. Wah, sekarang banyak Pak nggih, orang bangga-bangga ya membangun masjid. Nah, itu tadi wa yadzubillah. Kemudian selanjutnya adalah thawabudz dzihabi ilal masjid, thawabudz dzihabi lil masjid, pahala orang yang mau berangkat ke masjid dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah. Al masjidu maqarrul ibadah, masjid itu adalah tempat ibadah. Ibadah niku nggih kathah nggih, mboten namung salat. Jenengan ten masjid salat 5 waktu nggih ibadah. Jenengan ten masjid timbang tengok ning omah ya arep ngopo, tak ning masjid tak maca Al-Qur'an, diniati iktikaf. Iktikaf niku mboten namung pas Ramadan tok, Pak. Di luar Ramadan pun boleh. Nggih, iktikaf namanya iktikaf niku kan berdiam diri di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, maos Al-Qur'an, napa zikir, napa-napa. Itu juga merupakan ibadah. Terus masjid niku mboten namung nek ngisi, masjid niku mboten namung pas salat 5 waktu tok, tapi juga mungkin di waktu-waktu yang lain ya. Jadi ibadah itu banyak macamnya. Wa nahnu ma'murun bi ikhlasil ibadah, dan kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah ya. Ikhlas dalam artian ya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok mergo pengin dipuji, mengharap penilaian orang lain, mboten. Ya bismillah, ikhlas lillahi taala, aku tak memakmurkan masjid. Liqouli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba, Al-Qur'an ya. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, maka sembahlah Allah ya dengan ikhlas ya. Sembahlah Allah dengan ikhlas. Wonten setunggaling hadis wonten sini disebutkan man ghada ilal masjidi wa raha a'atallahu lahul jannata nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, waktu pagi berarti napa? Subuh ya. Waktu subuh dan juga waktu petang, artinya juga ketika pagi dan sore ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan nuzulan, tempat. Ya, nuzulan itu kalau dalam penjelasan itu yang namanya nuzulan itu atas jenengan ada kabar mau ada tamu, mesti disiapkan tempat khusus dan juga diberikan menu spesial karena ada tamu lah. Sama nuzulan itu maksudnya adalah seperti itu ya, tempat khusus, jamuan khusus, kullama ghada aw roha, setiap kali dia berangkat ke masjid dan juga pulang dari ngapunten, setiap dia berangkat pagi ke masjid dan juga setiap dia berangkat sore ke masjid. Nah, ini pahalanya. Kemudian ada juga sebuah hadis, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fi sholati
ab'aduhum ilaiha mamsyai fa ab'aduhum. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Nah, ini yang paling tepi sinten niku. Nah, iku sing paling adoh iku sing kula nggih paling tepi. Oh iya, Ding. Ning motoran ngene. Cepet ya. Jadi inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsa wa ab'aduhum. Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Ya. Paling jauh berarti paling banyak pahalanya. Wah, lah nek ngono ya sing ngomahe cedhak ya pahalane sithik kan itu. Nah ya kan gitu. Bisa disiasati nek yang rumahnya dekat. Walladzi yang tadirus sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajron minalladzi yusalliha tsumma yanam, muttafaqun alaih. Adapun orang yang dekat ada solusi juga biar dia mendapatkan pahala yang banyak. Apa? Yaitu orang yang menunggu sholat sampai ia melaksanakan sholat. Budal sik ning masjid, ngapa ning masjid? Ngenteni sholat. Lho sholatnya sik suwi. Nah, tambah akeh pahalane. Kan gitu. Jadi yang jauh mendapat pahala banyak karena perjalanannya yang jauh. Gitu nggih. Sing cedhak dapat pahala banyak karena apa? Nggih ngenteni salate. Padha-padha pahalane oke kan gitu. Alladzi yang tadirus shalah, yaitu orang yang menunggu salat hatta yusolli, ya sampai dia selesai salat. Ya, mula ini penting ya, dalam kitab Qaulul Mubin ya fi akhta'il musallin, di situ ada menukil perkataan Ibnu Jauzi. Ya, salah satu kesalahan salat niku nggih niki nyuwun sewu ngapunten. Kata-kata tiyang menika kemrungsung, kesusu, pingin cepet-cepet. Iku biasane niku sing paling gasik ning masjid. Kata Ibnu Jauzi seperti itu. Mergo napa? Wis suwe ngenteni salat. Akhire ndang pengin cepet-cepet selesai salat. Mergo dhewene paling awal datang ke masjid. Ya, itu salah satu kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan seperti itu. Ya. Di antara banyak kesalahan yang dilakukan adalah orang yang paling awal datang ke masjid, ya ini tergesa-gesa dalam pelaksanaan sholat. Ya. Nah, jadi itu tadi yang tadirus sholat, nggih ngentosi waktu sholat, ya sampai selesai pelaksanaan sholat. Semakin lama ya orang itu berada di masjid, dereng sholat niku lho, niku pun dicatat sebagai ibadah sholat. Padahal dereng sholat niku. Ya. Padahal dereng sholat. Tapi karena dia di masjid menunggu dalam rangka untuk mendirikan sholat, itu sudah dicatat sebagai ibadah sholat. Masya Allah. Niku nggih. Nah, itu salah satu keutamaan. Ya, jadi paling jauh, ya paling banyak pahalanya. Yang dekat paling gasih, paling banyak pahalanya. Nah, itu artinya sama-sama mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya ada hadis ini. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adu minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu sholatun. Ada orang itu griyane tebih Pak saking masjid. Ya. Rumahnya jauh dari masjid, nggih mboten nate ketinggalan salat niku. Malah sosok sing cedhak malah sing sering ketinggalan salat. Iki sing ngadoh malah mboten nate ketinggalan. Mergo napa ngrumangsa, oh iya omahku adoh nek ngono aku tak mangkat sik, gen ora ketinggalan
salat. Malah sosok sing omahe cedhak. Anggapannya kan nyantai sih ngomong cedak ngono tok itu, akhirnya sosok malah ketinggalan sholat. Lah ada salah seorang sahabat namanya Ubay berkata kepada orang tadi yang rumahnya jauh itu tadi, mbok yo tuku kendaraan. Jadi diberikan solusi, maka diberikan saran bagaimana sekiranya jika kamu membeli keledai untuk kamu kendarai saat gelap ataupun saat panas terik. Nek mengi peteng kan yo nek cara mlampah kok peteng-peteng yo medeni. Nek awan panas mlampah nggih kepanasan. Mbok yo tuku kendaraan yang mangkat masjidnya gen cepet. Ini ada salah satu temannya memberikan saran. Apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut? Aku tidak ingin rumahku di samping masjid. Orang pengen aku di rumah ning masjid misalnya. Orang pengen aku di rumah cedak masjid. Malah pengennya ada seko masjid. Tapi nek kata-kata itu yang saiki golek omah sing cedak omah masjid. Biasa nek tekok kan misal ada orang mau beli rumah, Mas, ada rumah dijual ndak? Nah enten sing cedak masjid, gitu kan ya. Ada kan gitu ya. Nah ini malah sahabat ndak. Malah sahabat pengennya golek omah sing adoh saka masjid. Kajenge mengke budal ning masjid niku semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Sebab napa? Sebab aku ingin jalanku ke masjid ini dan pulangnya ke rumah dicatat sebagai pahala. Nggih. Karena apa? Satu langkah menika menghapus dosa, satu langkah kaki mengangkat derajat. Terus dihitung mawon niku, pun pinten niku lah. Lah itu hadis yang. Kemudian selanjutnya ada sebuah cerita ini, ya. Jadi ada dari Bani Salimah. Bani Salimah itu satu kampung, itu rumahnya itu pojokan ten kota Madinah. Ya, Bani Salimah itu satu bani niku napa nek cara niki? Trah ya. Trah nggih. Ada trah, ada keturunan niku ten pojokan kota Madinah. Niku nek saking masjid niku tebih. Nah, lajeng nggadahi kekarepan samping Masjidil Haram niku sik eneng tanah kosong. Ayo tanah dituku, awake dhewe bangun omah ning samping Masjid Nabawi. Ya, ini dari Bani Salimah. Ya. Maka kemudian berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Bani Salimah, telah sampai kepadaku berita bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Jadi aku krungu-krungu kok jenengan ajeng sami pindah wonten ten cedhak masjid niki enten tanah kosong samping masjid. Napa bener? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Kami ingin rumahnya dekat masjid. Maka Rasulullah SAW beliau berpesan kepada Bani Salimah, wahai Bani Salimah, tetaplah rumah kalian di sana. Wis mboten napa-napa mang jenengan mboten usah pindah. Griyane tetep wonten ten mriku mawon. Ya. Akan dicatat langkah kaki kalian. Tetaplah rumah kalian ya akan dicatat jejak ataupun langkah kalian. Nah, maka kemudian pahalane gede. Mboten napa-napa tetep ten mriku mawon lah. Itu sebagai kabar gembira bagi Bani Salim. Oh nek ngono ya wis awake dhewe ora sida pindah. Lah ini nggih Bapak Ibu rahimakumullah ya, besarnya pahala ya langkah menuju masjid. Lah niki enten setunggal hadis niki terakhir nggih. Rasulullah ngendika, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang ya'tadul masjidah, kulino ten masjid nggih, menawi panjenengan kok lihat
ada orang kok kulino tindak ten masjid. Wah, mesti nek jamiah ini mesti budal ning masjid iki. Setiap hari ya, berangkat ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah. Berikanlah kesaksian bahwa dia adalah orang yang beriman. Ya. Wah, winjing kula ditanglet iki, Pak. Bagaimana hukumnya memberikan persaksian? Nah, sakniki kan enten nggih sok-sok menawi enten apa? Takziah. Ketika enten acara takziah niku lak saking Pak Mudin apa sinten bilih panjenengan sedaya nyekseni nggih almarhum menika tiyang ingkang sae nggih. Nggih, lak gitu nggih. Nggih, sae napa sae? Napa gitu nggih. Sae napa sae? Napa niku nggih. Lah kan sae niku kan macam-macam nggih. Enten sae menika nggih mungguhi menungso. Nek cara bermasyarakat sae ning mboten nate ibadah nggih enten lah itu nggih. Sae nggih nek kalih tangga nggih sae. Ning mboten nate ibadah. Malah kan memberikan apa niku? Kesaksian. Nah gitu. Bagaimana hukumnya? Nggih boleh-boleh saja ya. Nek pancen memang orangnya itu orang baik, nggih ibadah nggih sregep, kalih tangga tepale nggih sae, ya kita berikan persaksian nggih. Leres kula nyekseni bilih almarhum menika tiyang ingkang sae, ibadahe sae, nggih sregep wonten ten masjid, kalih tangga tepale nggih sae, kula nyekseni. Mboten napa-napa ingkang kados ngeten niku. Ya. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melihat orang rajin ke masjid, ya berikan persaksian bahwa dia adalah orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Karena sing memakmurkan masjid niku nggih namung tiyang ingkang beriman. Yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid, yang ngisi masjid ya hanya orang-orang beriman. Orang yang enggak beriman enggak mau mereka datang ke masjid. Tekon yang masjid yang ngomong golek goro-goro ngoten mau. Tekon ning masjid namung golek ya perkara. Wa alam bisawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah nggih pahala ya orang ya yang mau berangkat ke masjid ya dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Lah menika kathah menika pahalanipun. Wa alam bisawab menika Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kula saged aturaken wonten dalu menika insyaallah masih membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan ahkamul masajid. Mbok pilih makaten ingkang saged kula aturaken ada pertanyaan mungkin 1 2 menawi saged kula jawab mboten saged nggih PR ngaten mawon. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ziarah ke makam. Oh. Nggih. Baik, saya kembali ke tadi. Tidak boleh sholat di makbaroh. Makbaroh itu kuburan. Nggih, memang ada larangannya. Ya, hadisnya jelas larangan sholat ya di kuburan. Sholat di kuburan di sini adalah sholat yang ada sujud dan rukuknya. Itu gitu. Jadi di situ ada kuburan, kemudian kok sholat menghadap kuburan, ada rukuk, ada sujud. Tapi kalau sholat itu adalah sholat ghaib, sholat jenazah. Contoh semisal, nggih, sederek angkang saking tebih menika mboten nyandak medali menika ajeng takziah semisal. Waduh, jenazah menika pun dimakamke ten pundi? Ten kuburan. Lajeng ten kuburan salat kok salat jenazah. Nek salat jenazah kan mboten enten rukuk, mboten enten sujud, maka boleh. Yang tidak dibolehkan salat di kuburan itu adalah salat yang ada rukuk dan sujudnya. Karena ini bisa menjadi celah pintu setan. Akhirnya wong-wong iku nganggep nek kuwi nyembah kuburan. Nah itu. Nek tiyang menika mboten ngertos, enten tiang kok salat kok madhep kuburan. Loh.
kayak wong nyembah kuburan kayak sujud ning ngarepe kuburan lah, sehingga khawatir akan muncul adanya kesirikan. Lah itu ndak boleh. Lah adapun ziarah kubur itu hukumnya sunnah, malahan disunahkan. Rasulullah ngendika kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ndek ben memang aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dulu memang Rasulullah pernah melarang. Ya, wal an fazuruha, akan tetapi kalau sekarang monggo jenengan ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur ini akan mengingatkan kita tentang kematian. Nah, Rasulullah sering ziarah kubur. Bahkan Rasulullah niku wonten setunggaling hadis disebutkan. Beliau ziarah kubur niku tengah wengi, Pak. Ya, tengah wengi ziarah kubur wonten ten kuburan Baqi. Nek cara awake dhewe arep ziarah kubur ning kuburan, wah mesti arep golek-golek kan itu. Oh, masuk udan sik niku kan. Nah, Rasulullah nek ziarah kubur nggih tengah wengi. Ya, tengah wengi bangun ziarah kubur ngantos Aisyah niku kelangan. Loh, lah niki Kanjeng Nabi ten pundi niki? Lajeng menyuruh pembantunya untuk mencari ya Rasulullah. Mencari Rasulullah, ternyata Rasulullah tesih ziarah wonten ten kubur. Lah apa yang dilakukan ketika ziarah? Ya mendoakan ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. As'alullahu lana walakumul afiyah. Wa inna as'alullahu lana walakumul ya, astaghfirullahu lana walakum bisa. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah sok aku ya bakal nyusul kan itu secara intinya itu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum itu. Ziarah kubur seperti itu. Nah, ziarah kubur hukumnya disunahkan, Pak, nggih. Disunahkan ya, karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Wa alam bisawab. Mengatakan, Pak, nggih. Cekap? Waalaikumsalam. Nggih. Oh, jen. Asal kemudian bangunan masjid itu sudah terpisah dengan makom, itu boleh. Sudah ada tembok. Ya, yang tidak boleh itu kalau ada kuburan dalam masjid. Kuburannya yang jero masjid. Atau bangun masjid di atas tanah kuburan, tidak boleh. Dulu Rasulullah ketika mau bangun Masjid Nabawi, ya, itu memang itu tanah itu adalah tanah bekas kuburannya orang-orang kafir. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diratakan. Sengeneng kuburan ini dipindah. Ya, kuburannya dipindah, kemudian Rasulullah bangun masjid di situ. Nah, jadi kalau itu ya itu sudah terpisah ya, bangunannya sudah terpisah dari makom ya. Yang tidak boleh itu kalau kemudian kok di dalam mihrabnya kah atau di dalam masjidnya ini yang ada kuburan. Itu tadi ya, dalam rangka untuk menutup celah-celah kesyirikan. Mungkin anggapane wong niku lah kayak wong kok nyembah kuburan. So anak turune dhewe generasi selanjutnya akhirnya yuk anggapane lah iki mbah kumbiye dia nyembah kuburan. Nah itu wa alam bisawab. Mangkaten nggih ingkang saged ampun dalu wedal menika kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.